Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, kebutuhan yang utama. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi saya akan baca ayat 3 sampai 6 saja. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hal terbaik yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi? Orang menjawab pertanyaan ini dengan serangkaian daftar benda-benda. Padahal hal-hal yang berkesan biasa justru adalah yang paling berharga. Misalnya teguran penuh kasih, kasih sayang dalam berbagai ekspresinya, dan lain-lain. Orang lumpuh ini mendapatkan suatu pemberian yang lebih dari apa yang ia harapkan. Mungkin juga tidak pernah mimpi mendapat mujizat atau keajaiban. Bukan uang sedekah dari Petrus dan Yohanes, tetapi kesembuhan dari kelumpuhannya dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terpenting, kesempatan untuk mendengar berita Injil serta memuliakan Allah. Kisah penyembuhan dirinya menjadi satu batu loncatan bagi rangkaian peristiwa berikutnya. Pemberitaan Injil dan pertambahan jumlah orang percaya, penghambatan dan peneguhan yang menguatkan dari Allah menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ini. Jelas lebih berharga daripada mendapatkan nafkah sehari. Menjelang waktu sembahyang, kata firman Tuhan, Petrus dan Yohanes menuju ke bait Allah. Di depan pintu gerbang, seorang laki-laki lumpuh duduk meminta sedekah kepada setiap orang yang hendak masuk ke bait Allah, termasuk kepada Petrus dan Yohanes. Bagaimana respon Petrus? Dengan jujur Petrus berkata bahwa ia tidak mempunyai emas dan perak atau uang. Tapi ia tahu kebutuhan yang sesungguhnya dari orang yang lumpuh ini. Maka Petrus menyembuhkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena terlalu bergembira, orang itu melompat-lompat kegirangan seraya memuji-muji Allah. Itulah reaksi spontan yang tidak dapat dibendung oleh siapapun yang mengalami kuasa ilahi atau mujizat. Pertolongan yang tepat. Pengemis yang lumpuh itu memang membutuhkan uang. Tapi Petrus melihat bahwa sesungguhnya yang paling dibutuhkannya adalah kesembuhan. Dalam nama Yesus, Petrus memenuhi kebutuhan tersebut. Apa yang sudah pernah kita lakukan bagi orang-orang yang menderita dan minta pertolongan. Dari kisah ini kita belajar memiliki kepekaan untuk memahami kebutuhan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Mereka bukan hanya membutuhkan berkat materi, tapi juga kesembuhan rohani. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan bukan hanya memenuhi kebutuhan material saja. Ada kebutuhan yang utama, kebutuhan rohani yang juga harus dipenuhi. Tuhan menolong dan memakai kita
untuk memiliki mata yang bisa melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita dan menjawab kebutuhan rohani mereka. Tuhan memberi pemberian yang terbaik kepada orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu merespon mujizat dengan sikap yang benar, yaitu masuk ke bait Allah. Lalu sikap memuji Allah yang terlihat dari orang yang lumpuh yang telah disembuhkan itu. Kalau kita bandingkan dengan 10 orang kusta yang sama-sama memperoleh kesembuhan semuanya, tapi hanya 1 orang yang kembali memuliakan Allah. Pertanyaannya, di manakah yang 9 orang? Kita jangan melupakan kebaikan, pertolongan, mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari pergumulan doa kita, mari kembali memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang terus mengingatkan kami agar kami menjadi orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan ketika kebutuhan utama kami terpenuhi, yaitu keselamatan jiwa. Mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain kami tidak terus menikmati begitu saja, tapi kami kembali untuk memuliakan nama Tuhan dan menceritakan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami semua yang sedang mendengar kebenaran ini. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami percaya Tuhan pasti memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan selamat pagi.